Jangan cuma bawa nasab tapi untuk ngasab. Apa ngasab? Nyari duit. Datang kepada umat, ane cucu Rasul, ane keturunan Rasul. Pokoknya ente harus ngasih apapun yang ane minta. Ente kalau nggak ngasih, nggak ngikut ane, nggak nurut sama ane, ente kualat. Justru habaib Sadatul Alawiyyin, Ashraf jamak dari syarif, Sadah dari sayyid, ya, habaib dari habib. Harusnya justru lebih peka dengan ajaran Rasul. Jangan cuma bawa nasab tapi untuk ngasab. Apa ngasab? Nyari duit. Datang kepada umat, ane cucu Rasul, ane keturunan Rasul. Pokoknya ente harus ngasih apapun yang ane minta. Ente kalau nggak ngasih, nggak ngikut ane, nggak nurut sama ane, ente kualat. Kalau ente mau berkat, apa tuh? Ya ikut tahlilan. Iya kan, kalau ikut tahlilan kan dapat berkat biasanya. Tiblak. Kadang ada dogma yang terjadi di masyarakat seperti itu. Sehingga kadang di antara mereka sendiri saling apa? Saling rivalitas, adanya rivalitas. Kalau ada yang lain kira-kira mungkin lebih disayang masyarakat, lebih dipakai sama masyarakat, tausiah dipakai, jadi ngurung ngaji, nggak diikutin sama masyarakat. Nah, ada yang ternyata tidak senang. Karena apa? Mungkin kurang modal. Modal apa? Modal ilmu. Karena modalnya biasanya pakai modal nasab doang. Jadi ketika ada sadah yang lain, ada sayyid yang lain yang bermodalkan akhlak, bermodalkan ilmu, akhirnya tidak senang. Gimana caranya untuk menjegal nih? Oh, buatlah fitnah atau lain sebagainya. Karena apa? Karena orang ini merasa bahwa sadah yang bermodal ilmu dan akhlak yang baik itu menjegal urusan duit mereka. Yang tadinya mudah dapat dari masyarakat, kalau pengen apa tinggal minta, gitu kan? Nah, ada yang seperti itu. Maka pentingnya ngaji kepada ulama yang akhlaknya mulia, kepada guru mursyid yang punya sanad ilmu sampai Rasulullah, yang tujuannya apa? Supaya terlebih kami ahlul bait Nabi ini supaya bisa meneruskan Rasulullah menjadi uswah hasanah, jangan menjadi uswah qabihah. Jangan sampai kita punya nasab nyambung sampai Rasulullah tapi gak memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Akhlaknya tidak menjadi uswah hasanah. Cobalah pelajari bagaimana sisi kehidupan Rasul. Gak usah yang gede-gede kitab pakai kitab, makanya harus kembali ke kitab. Nah, kalau di NU itu apa-apa harus pakai kitab. Ba'thul Masail menyampaikan sebuah pendapat pun harus ada maroji'nya. Harus ada referensinya, kitabnya apa, itu di NU. Jadi nggak asal cuap. Tentang bagaimana sisi kehidupan Rasul, contoh sajalah. Gak usah yang gede-gede kitabnya. Dari kitab ini saja, Syama'il Muhammadiyah, karya Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian juga ada di dalam kitab yang lainnya, seperti Ahlu Muhammadin, Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya As-Sayyid Muhammad bin Nuh, ya, Bogor. Ada lagi, itu juga menukil tentang riwayat Rasul. Suatu hari Rasulullah masuk ke rumah putrinya, datang menyambangi putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lantas kemudian Rasul melihat Sayyidah Fatimah menggunakan kalung emas. Terus Rasulullah berkata, wahai Fatimah putriku, jangan sampai orang-orang mengenal engkau sebagai anakku, tapi engkau berkalungkan api neraka. Masya Allah. Rasulullah datang ke rumah putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putrinya menggunakan kalung.
Mungkin kalungnya itu di luar jilbabnya. Artinya pakai jilbab kemudian pakai kalung, gitu kan? Bukan kalungnya di dalam, bukan. Tapi terlihat dipakainya di luar jilbab, di luar pakaian. Pakai kalung emas, min dhahabin. Kemudian Rasul berkata seperti itu, wahai putriku, jangan sampai orang-orang mengenal engkau sebagai putriku, sebagai putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul. Tapi engkau berkalungkan api neraka. Maka kemudian lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan putrinya tanpa senyuman. Lalu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha membuka kalung emas tersebut dan menjualnya, kemudian memerdekakan seorang budak belian. Dibeli, ada seorang budak belian dibeli dengan hasil penjualan kalung emas tersebut, kemudian dimerdekakan oleh Sayyidah Fatimah. Dan sampai kemudian Sayyidah Fatimah datang membawa budak belian tersebut yang sudah dimerdekakan ke hadapan ayahnya, ke hadapan Rasulullah, dan berkata, ya Rasulullah, ayahku, aku sudah jual kalungku, pemberian dari suamiku, dari Ali Abul Hasan. Ini pemberian dari Abul Hasan, dari suamiku, dari Sayyidina Ali, dari Kang Mas Ali, bukan Ali Ridho. Ya, dari Kang Mas Ali. Tapi ayah, sudah kujual, hasil penjualannya ku jadikan untuk membeli seorang amat, seorang budak wanita yang saat ini sekarang telah kumerdekakan. Maka Rasulullah berubah raut wajahnya dan tersenyum seraya berkata, alhamdulillahilladzi naja Fatimah 'anil nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah, menjauhkan Fatimah, menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Subhanallah. Ini sifat Rasul, pelajaran pendidikan Rasul kepada keluarganya dengan sifat zuhud. Lantas pertanyaannya, apakah kita tidak boleh yang wanita menggunakan kalung emas? Boleh. Boleh menggunakan kalung emas. Tapi jangan sampai kita pakai jilbab, pakai pakaiannya syar'i, tapi kalung emasnya di luar, apalagi rembel. Itu seperti tukang emas keliling. Tukang emas keliling. Jadi boleh. Yang tidak boleh laki-laki. Nah sekarang kita ngaku umat Rasulullah, banyak yang ngaku umat Rasulullah, tapi ternyata laki-laki nih, laki-laki, tapi menggunakan kalung emas. Ya, aduh. Jika Cina tu parep teman, mending lawan kasep, hidung bisa caketrek, ya, irang pula, ya, udah hitam caketrek, bau ketek pula, oh pakai kalung emas, ya ampun. Nah, jangan sampai mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi ternyata kita tidak mengikuti uswahnya. Supaya kita bisa mengikuti uswahnya bagaimana? Buatlah diri kita selalu mengingat Rasul. Buatlah diri kita mencintai Rasul. Bagaimana kita bisa mencintai Rasul? Caranya terus sebut namanya. Dengan cara apa? Tentunya bersolawat. Karena solawat ketika terus menerus terucap dari lisan kita, kita akan terngiang-ngiang asma Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita terus menerus bersolawat kepada Rasulullah, kita akan merasa rindu dengan Sayyiduna Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ketika kita terus mengucapkan bibir kita, lidah kita basah dengan solawat kepada baginda Rasul, maka kita akan merindukan Sayyiduna Muhammad. Dan rindu itu tentu tidak akan mungkin datang tanpa kita benar-benar berupaya untuk mengikuti Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang pecinta, seorang perindu, bukan hanya dia memperbanyak menyebut nama sang kekasihnya, tapi dia akan berupaya mengikuti kekasihnya kemanapun ia pergi. Apapun yang ia minta, maka seorang pecinta dia akan selalu berupaya nurut, manut, ittiba kepada sang kekasihnya. Oleh karenanya perbanyak sholawat kepada Sayyiduna Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.